Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla an azilla aw uzalla an adlima aw uzlama an ajhala aw yajhala alayya. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berselawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Alhamdulillah, satu hari sudah kita jalani bersama, atau mungkin ada yang sudah 2 hari. Hari ini adalah merupakan hari kedua atau ketiga. Karena memang ada yang berbeda pada tahun ini di dalam memulai puasa di bulan suci Ramadan. Kalau di tempat lain malah perbedaannya sampai hari ini udah hari kelima mereka. Baik, jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa tema yang akan kita coba kupas dan bedah pada hari ini adalah tentang tadabbur surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat walaupun dia terdiri dari 18 ayat, merupakan surah pendek, namun ia merupakan salah satu dari surah Madaniyah, surah yang diturunkan secara keseluruhan ayatnya itu di Madinah. Inti dari pembahasan yang dibicarakan oleh Allah dalam surah Al-Hujurat ini ada 2. Yang pertama persoalan keimanan, yang kedua persoalan persaudaraan, ukhuwah. Intinya itu. Namun turunnya surah Al-Hujurat ini banyak sekali asbabun nuzulnya. Ayat 1 lain asbabun nuzulnya, ayat 2, 3 lain, ayat 4 lain, kemudian ayat 6 lain lagi, ayat 7, 8 lain lagi. Jadi hampir setiap ayat ada asbabun nuzulnya. Paling tidak kita mendapati dari 18 ayat itu ada sekitar 10 peristiwa. Sekitar 10 peristiwa, 10 kejadian yang melatar belakangi turunnya ayat per ayat yang ada di dalam surah Al-Hujurat. Sehingga dari setiap peristiwa yang turun itu, setiap peristiwa yang terjadi itu, dan kemudian turunnya ayat yang berkenaan dengan peristiwa itu, ada begitu banyak pelajaran. Ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari setiap peristiwa dan penegasannya pada ketika kita melihat ayat tersebut. Nah, yang pertama dari ayat 1 sampai dengan ayat 5 ini berkenaan dengan interaksi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat 1, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah hanya kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Peristiwa yang terjadi di dalam ayat ini ada 2.
Yang pertama bersumber dari Al-Hasan radhiyallahu an, bahwa beliau mengatakan ada seorang sahabat yang menyembelih kurban sebelum waktunya. Dan hal ini kemudian dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada yang sudah sembelih tapi belum waktu. Maka pada saat hari H-nya Rasulullah katakan sembelih lagi. Nah, ini latar belakang yang pertama. Artinya apa? Pelajaran yang kita dapatkan dari peristiwa ini, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasul. Ketika Allah dan Rasul sudah menetapkan, udah ikuti aja. Jangan kemudian merasa lebih baik, ya, merasa lebih pintar, merasa lebih cocok dibandingkan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, sehingga diciptakanlah hal-hal yang baru, ya, diciptakanlah hal-hal yang tidak ada, yang tidak pada semestinya. Nah, ini tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih namanya. Itu yang pertama. Yang kedua, peristiwa yang terjadi terkait dengan ayat ini adalah peristiwa perdebatan antara Abu Bakar dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang bagaimana mengurus tamu dari Bani Tamim. Ada 2 orang di sana. Nah, Abu Bakar kemudian langsung coblos dia. Ya, sebelum Nabi membagi 2 orang ini siapa yang mengurusi, Abu Bakar atau Umar, Abu Bakar langsung dia coblos, saya akan mengurusi Al-Qa'qa' bin Ma'bad, sementara Umar Al-Aqra' bin Habis. Ya. Umar protes, ya nggak begitu, saya maunya Al-Qa'qa', kamu yang ngurus Al-Aqra'. Protes dia, main coblos saja gitu. Umar gak terima, sehingga bertekaklah di antara mereka berdua di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi belum lagi ngomong siapa yang ngurus Al-Aqra', siapa yang ngurus Al-Qa'qa'. Nah, turunlah ayat ini, la tuqaddimu baina yadillahi wa rasulih wattaqullah. Jadi ketika ada persoalan-persoalan yang di sana akan berpotensi terjadinya perbedaan, tunggu saja dulu keputusannya bagaimana. Jangan diperdebatkan tanpa ilmu. Nah, ini pelajarannya. Nah, sering sekali kan kita begitu. Belum ada keputusan, belum ada apa-apa, belum dibicarakan, ya. Nah, hakim belum ketok palu, kita udah vonis duluan. Nah, ya. Baru diperiksa sebagai saksi, kita sudah jadi bukan terdakwa lagi, bukan tersangka lagi. Nah, sudah divonis memang. Kita yang vonis, padahal dia baru diperiksa sebagai saksi. Terlalu cepat kita, ya, latah. Nah, ini pelajaran-pelajaran dari ayat 1 surah Al-Hujurat. Nah, pada ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahril ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara yang keras sebagaimana sebahagian kamu berkata kepada sebahagian yang lain. Nanti pahala segala amalmu bisa terhapus sedangkan kamu tidak menyadarinya. Nah, ini juga ada 2 peristiwa, ya. Ayat 1 ada 2 peristiwa, ayat 2 ini juga ada 2 peristiwa yang terjadi. Peristiwa yang pertama adalah dari Muhammad bin Thabit bin Qais bin Syamas radhiyallahu an. Dia orangnya karena penggembala, biasa berteman dengan onta dan keledai. Penggembala itu, mohon maaf, suaranya tinggi. Dia dari kecil mengembala. Jadi ketika dia mengkoordinasi ontanya, keledainya, dia harus bersuara besar. Nah, kebiasaan ini terbawa-bawa ke hadapan Nabi. Ketika dia ngomong dengan Nabi, suaranya itu tinggi, besar.
kayak orang marah gitu. Ya. Ini tipikal sebagian orang Aceh kan begitu ya. Kayak orang marah kalau ngomong. Ya. Maka ketika ayat ini turun, dia langsung jatuh dia. Ayat ini untukku katanya. Ya, ayat ini menegurku katanya. Dan ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah memanggilnya dan berkata, masih ada ayat berikutnya kalau ingin engkau berubah. Innal ladzina yaghudduna aswatakum 'inda Rasulillahi ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun 'adzim. Enggak apa-apa, yang sudah-sudahlah. Ya. Jadi sesungguhnya orang-orang yang mau merendahkan suaranya di sisi Rasulullah SAW, mereka itulah orang-orang yang telah dipuji hatinya oleh Allah dan bertakwa, maka akan memperoleh ampunan dan pahala yang sangat besar. Nah, bersuara besar di hadapan Nabi, memanggil Nabi dengan keras, itu juga terjadi pada orang-orang Arab Badui. Orang-orang Arab Badui ini hidup di padang pasir, keras hidupnya, tidur di mana-mana. Mereka itu ketika saling memanggil saja, karena berjauhan, ya, di pojok ini satu kemahnya, pojok sana satu kemahnya, ketika saling memanggil itu kan dengan suara yang keras. Jadi ngomongnya terbiasa keras-keras. Nah, ini peristiwa yang kedua. Ya. Jadi ketika di hadapan Nabi mereka juga kayak gitu. Seperti misalnya Umar bin Khattab meriwayatkan seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi dengan sangat keras sekali, saya tersinggung kata Umar. Ya Rasulullah, saya makan dab. Bagaimana menurutmu dab? Nah, tinggi suaranya dan seperti marah memang. Ya, seperti dia ngomong dengan kawannya di padang pasir sana. Dab itu sejenis hewan yang melata di padang pasir itu, kalau kita umpamakan tapi tidak sama, tapi hampir sama, ya, serupa tapi tidak sama, dengan apa? Kalau kita di sini murwa ya. Biawak ya. Tapi kalau biawak itu manjang dia, kalau dab itu mendek dia. Nah, kakinya 4. Ya, dia agak mendek. Nah, katanya sih enak, tapi nggak tahu, belum pernah rasa. Nah, ya. Orang-orang padang pasir itu makan itu dia. Ya, dab namanya. Jadi bukan biawak sebenarnya. Nah, hampir mirip ya. Nah, kalau dilihat dari depan gitu. Tapi kalau dia dari samping enggak, karena dia memendek bukan memanjang, ya. Nah, orang-orang Badui ini sering makan ini karena mereka hidup di padang pasir. Ini banyak hewan yang ditemukan, ya. Jadi mereka makan ini. Bertanya kepada Nabi dan Nabi menjawab, boleh. Nah, tetapi aku tidak mau makannya. Nah, Nabi nggak mau makan, tapi boleh dimakan. Makanya sampai hari ini orang-orang Arab itu ya masih makan gitu ya, karena memang halal. Ya. Jadi yang ingin kita bahas adalah tentang suara mereka yang meninggi, yang keras, sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan saya tersinggung. Kemudian Nabi mengatakan, memberi kode kepada Umar, tidak apa-apa, ini kebiasaan mereka. Ya, kita berharap orang berubah ya harus pelan-pelan, enggak sekaligus. Kenapa? Karena mereka terbiasa seperti itu. Nah, ini ayat ini berkenaan dengan ini. Ya. Maka kemudian ayat berikutnya peristiwa lain lagi. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Ya. Nah, ini lain lagi peristiwanya. Ya. Ini orang yang dan sekiranya mereka sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau Muhammad dari luar kamarmu, kebanyakan mereka itu tidak mengerti, tidak paham. Nah, kalau ini Nabi yang tersinggung, ya, lagi dalam rumah, manggilnya nggak sabaran. Assalamualaikum, wahai Muhammad, assalamualaikum, Muhammad, assalamualaikum. Jadi suaranya ketika diulang kedua kali semakin meninggi, ketiga kali tinggi lagi, keempat kali tinggi lagi, dan nggak sabaran. Ya, ketok pintunya pertama pelan, jadi cara mengetuk pintunya tidak sabaran, kemudian cara memanggilnya juga tidak sabaran, ya, tinggi dan sebagainya. Nah, Nabi karena berada dalam rumahnya, Nabi tidak mengatakan apakah dia bersama dengan istrinya, apakah di kamarnya. Yang jelas ketika seperti itu Nabi tersinggung, menunjukkan bahwa nanti di surah An-Nur dibahaslah bagaimana cara bertamu, ya. Nah, di surah An-Nur itu baru kemudian Rasulullah SAW memberikan
pembahasan kepada kita tentang tata cara bertamu, tata cara mengetuk pintu, ya. Ketuk dulu pelan-pelan, assalamualaikum, ya. Kira-kira suaramu bisa terdengar ke dalam, jangan teriak, jangan juga pelan kali nggak terdengar, ya. Kemudian bersabar, tunggu dulu, siapa tahu dia baru bangun tidur. Nah, baru ketok kedua, assalamualaikum. Kalau belum ada jawaban, diperdengarkan, ya. Jangan kita assalamualaikum sambil HP, orang udah jawab 3 kali, udah jawab, kita bilang belum jawab dia. Karena kita lagi asik dengan HP. Kan? Baru kemudian ketok yang ketiga, ya. Assalamualaikum yang ketiga, tunggu dulu. Oh, enggak juga, berarti dia enggak terima tamu walaupun ada di rumah. Jangan pula kita bilang memang dia enggak terima saya jadi tamu padahal dia ada di rumah. Enggak juga begitu. Kenapa? Orang kan kondisi kita enggak tahu, keadaan dia kita enggak tahu, ya. Dia mungkin lagi enggak terima tamu, waktunya bukan waktu yang tepat untuk bertamu, ya sudah pulang aja. Bahkan di surah An-Nur itu kan Allah katakan ketika kamu diizinkan masuk-masuk, ketika enggak diizinkan ya pulang. Jangan marah. Namanya juga bertamu ke rumah orang. Mohon maaf saya nggak terima tamu hari ini, ya. Waktu ini, besok-besok aja balik lagi, ya. Kamu pepep dia berjalan. Nggak boleh. Karena hak orang menerima atau tidak menerimanya. Oh, persoalan harus terima itu adab yang lain nanti. Ya, ketika tamunya udah jauh-jauh datang, capek-capek datang nggak diterima juga, itu nggak ada adab tuan rumah namanya, kan. Nah, jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang keempat ini berkenaan dengan, ini ada beberapa peristiwa, ini ada 3 peristiwa memanggil Nabi dengan suara yang keras dari dalam rumah, bahkan memanggil dengan nama. Ya, Ibnu Jarir mengatakan bahwa ada seorang dari Bani Tamim berteriak-teriak dengan mengatakan, "Hai Muhammad keluarlah, hai Muhammad keluarlah." Ya Muhammad ukhruj, ya Muhammad ukhruj. Jadi kayak manggil kawan di rumah gitu. Dengan nama dan kemudian dengan suara yang tinggi, ya. Turunlah ayat ini. Nah, karena Nabi tersinggung, makanya Allah mengatakan di ujungnya, ya, di ujung ayat mereka tidak paham itu, mereka nggak ngerti itu, ya. Berikan pemahaman dulu, tidak apa-apa. Ya. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum wallahu ghafurur rahim. Dan jikalaulah mereka mau bersabar, ya, sedikit saja mau bersabar, ya, sampai engkau keluar menemui mereka wahai Muhammad, tentu akan lebih baik bagi mereka dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ketika memang hal itu belum dipahami oleh mereka, Allah maafkan mereka. Dan engkau tidak usah tersinggung wahai Muhammad, maafkan saja mereka. Jadi memang ada orang-orang yang belum paham, tidak paham dan sebagainya. Atau sudah paham tapi memang karakternya begitu. Ya udah pahami aja. Kita yang paham, yang memahami berarti. Jangan minta dia yang memahami kita yang harus memahami dia. Kenapa? Itu memang karakter dia. Itu memang kebiasaan dia. Ya, bawaannya dari kecil gitu, ya. Atau bawaan dalam keluarganya. Ya biasalah, misalnya dalam keluarga itu sering teriak-teriak. Mau kita lembutkan ya susah. Makanya ketika misalnya ketemu orang Aceh sama orang Solo, ya repot itu. Kan? Apalagi orang Acehnya perempuan, orang Solonya laki, wah tambah repot itu, ya. Yang teriak-teriak perempuan soalnya, yang laki ini bingung-bingung dia, kenapa begini surat istriku gitu kan. Maka harus saling memahami saja gitu, ya. Baik. Nah, ini persoalan interaksi dengan Nabi, ayat 1 sampai dengan ayat 5, ini persoalan interaksi dengan Nabi. Dan di sini pelajarannya, salah satunya kata Ibnu Katsir rahimahullah adalah pelajaran juga kepada kita tentang interaksi sesama kita dalam mengendalikan diri kita ketika kita bersuara di hadapan orang. Apalagi di hadapan orang ramai, apalagi di hadapan orang yang kita hormati, apakah itu orang tua kita, guru kita, ya, saudara besar kita dan sebagainya. Jadi orang-orang yang tidak mau diperlakukan secara dalam tanda kutip brutal, ya, dengan bahasa yang kasar, tinggi dan sebagainya, ya kita harus memahami itu. Demikian juga dalam memanggil orang di dalam rumahnya. Ini pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Nah, khusus ayat 6 ini peristiwanya berbeda lagi. Ya, karena nanti pada ayat 7-8 peristiwanya berbeda lagi. Ayat 6 ini turun berkenaan dengan peristiwa
salah informasi. Ya. Setelah perang Khandaq dan perang Bani Qunaiqa, maka Rasulullah SAW diberikan informasi tentang adanya sebuah kaum di luar kota Madinah yang mereka juga bersekongkol sebenarnya dengan pasukan Ahzab, tapi diam-diam. Jadi mereka tidak langsung fisik mereka yang datang, tapi harta mereka yang disumbangkan. Dan mereka adalah kelompok orang kaya ini. Ini para petani dan peternak ini. Bani Mustalik namanya. Dengan Madinah agak jauh sedikit. Kalau naik kuda itu, waktu itu kata Rasulullah SAW, jangan kalian sholat sebelum sampai ke Bani Qunaiqa. Sampai ke sana kan ada dua pendapat kemudian. Satu rombongan sholat langsung di tengah jalan karena sudah mau habis waktu. Satu rombongan lagi sholat di sana, padahal sesampainya di sana sudah masuk waktu maghrib. Berarti kan agak jauh itu dari Madinah. Dengan kuda itu bisa 2 jam mungkin. Nah, Bani Quraidah ini diperangi oleh Nabi SAW, dan kemudian mereka kalah dalam perang itu, dan ada beberapa tawanan yang diambil. Salah satu tawanannya adalah Juwairiyah, anak pemimpin Bani Quraidah itu, Bani Mustalik, mohon maaf, Bani Mustalik, anak dari pemimpin Bani Mustalik. Nah, Juwairiyah ini kemudian disarankan kepada Nabi, wahai Rasulullah, kalau engkau nikahi Juwairiyah, maka berkemungkinan Bani Mustalik ini akan masuk Islam, karena mereka merasa terhormat dinikahi anak pemimpinnya oleh pemimpin Madinah. Dia ada tradisi kalau anaknya dinikahi oleh pemimpin tinggi lainnya, itu merasa terhormat, maka dia akan mengikutinya. Maka Rasulullah pun menikahi Juwairiyah. Ternyata betul. Tidak lama setelah Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah, datanglah Al-Haris bin Diral Al-Khuzai, ayah dari Juwairiyah, pemimpin Bani Mustalik. Kemudian dia menyatakan keislamannya kepada Nabi karena merasa terhormat anaknya dinikahi oleh Nabi. Dan dia berjanji, saya akan pulang ke kaum saya ajak mereka untuk beriman. Dan kemudian Rasulullah katakan satu lagi, selain syariat salat yang telah Allah syariatkan kepada kita, ada puasa dan salat, ada syariat zakat. Maka setelah 1 tahun nanti kumpulkan zakat, saya akan mengambilnya, kata Nabi. Baik, kata Al-Haris. Al-Haris pulang, setahun berlalu. Al-Haris langsung kumpulkan semua zakatnya. Zakat masyarakatnya, zakat rakyatnya, Bani Mustalik, zakat pertanian, zakat peternakan dikumpulin, zakat emas dan perak dikumpulin semua, udah banyak. Nunggulah dia. Rasulullah SAW telah berjanji kepadaku bahwa dia akan mengutus seseorang untuk mengambil zakat. Tapi ini belum datang-datang. Ternyata saat yang sama Rasulullah sudah mengutus seorang bernama Al-Walid. Nah, Al-Walid ini, Walid bin Uqbah namanya, dia penduduk asli Madinah. Nah, Nabi ketika memilih seseorang yang akan mengurusi persoalan keuangan itu sangat selektif. Orang yang sangat berintegritas, amanah, jujur, baik. Kemudian kenapa dipilih orang Madinah? Karena orang Madinah bisa berkomunikasi dengan Bani Mustalik yang juga mereka dekat dengan Madinah. Maka dipilihlah Al-Walid. Jadi bukan orang sembarangan Al-Walid bin Uqbah ini. Sudah mulai seleksi dia, diambil oleh Nabi untuk menjadi pengutip zakat. Berangkatlah dia ke sana. Belum sampai ke Bani Mustalik, Al-Walid ini melihat ada kelebatan pedang. Nah, kalau pedang dibuka dari sarungnya kena sinar matahari dari jauh kan kelihatan. Ada kelebatan pedang. Waduh, kata Al-Walid, mati saya. Ini kayaknya orang Bani Mustalik ini nggak mau bayar zakat ini. Nah, dia langsung menduga sendiri nih. Dari jauh udah duga-duga sendiri. Ini mau dibunuh saya ini kayak gini. Balik belakang dia, pulang ke Nabi.
Langsung Madana, ya Rasulullah, Bani Mustalik nggak mau bayar zakat, malah mereka menyiapkan pasukan untuk membunuh saya, dan mungkin mereka akan berangkat memerangi kita di sini. Hebohlah para sahabat ketika itu. Ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, kita bantai saya mereka, udah tarik pedang, bantai saya mereka. Nah ternyata Rasulullah SAW itu bukan orang yang latah. Ya, beliau sangat bijak dalam menerima informasi. Beliau katakan, sabar dulu. Saya akan selidiki dulu, benarkah apa yang dikatakan oleh Al-Walid atau tidak. Maka beliau panggil Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Khalid, bawa pasukan kecilmu ke Bani Mustalik. Sampaikan salamku kepada Al-Haris, pemimpin Bani Mustalik, bahwa ini saatnya bayar zakat. Jika mereka tidak mau, perangi mereka, kirim utusan kemari untuk agar ku tambah pasukannya. Jika mereka mau bayar, ambil dan bawa saja kemari. Nah, Khalid bin Walid ini orang yang sangat luar biasa dalam strategi perang. Nah, sebelum datang ke sana, dia kirim dulu utusan yang tidak dikenal. Ini yang Bani Mustalik nggak akan kenal orang ini. Nah, dikirim. Kamu masuk dulu sana, kamu lihat bagaimana keadaan kehidupan Bani Mustalik, kemudian laporkan ke saya. Nah, Khalid dengan pasukannya 15 orang, dia jalan pelan-pelan dari belakang. Orang ini langsung memacu kuda sampai ke sana. Dia lihat pas sampai di sana waktu zuhur. Nah dia lihat azan zuhur seperti biasa, laki-laki sholat berjamaah, Al-Haris memimpin ya sholat berjamaahnya. Kemudian mereka hidupnya seperti kota Madinah. Maka orang ini tidak mendapati ada hal yang aneh. Malah dilihat di rumah Al-Haris itu, di rumah pemimpin Bani Mustalik, ada harta yang sudah dibungkus banyak. Ada beberapa ekor ternak yang sudah ditambatkan di sana. Ya. Nah kemudian utusan ini kembali dia. Nah, ketemulah mereka di jalan. Khalid bin Walid dengan orang yang diutus oleh Khalid ini ketemu di jalan. Bagaimana informasinya? Yang saya saksikan pas saya zuhur datang ke sana tadi, kehidupan mereka sama persis dengan di Madinah. Artinya mereka sholat, mereka azan, tidak ada apa-apa. Bahkan di rumah Al-Haris itu saya lihat ada bungkusan harta. Seperti itulah zakat yang akan dibayarkan. Nah lagi mereka sedang bincang, datang Al-Haris bersama dengan pasukan kecil juga. Ya, Al-Haris langsung menyapa, Assalamualaikum wahai Khalid. Ada apa gerangan engkau berada di sini? Saya mau datang ke tempatmu, katanya kamu mau bunuh utusan Rasulullah, nggak mau bayar zakat. Ya, kapan datangnya? Saya nggak lihat. Wah, ini salah informasi, ini tidak betul ini kata Al-Haris. Tidak ada utusan Nabi yang datang kepadaku. Justru aku ini saya ini lagi berangkat ke Madinah, mau nanya ke Nabi, kok belum datang-datang utusannya ngambil zakat? Saya sudah siapkan semua zakat rakyat saya itu mau dibayar semua. Khalid langsung ngeh dia, wah ini salah informasi ini. Ya udah kita berangkat ke Nabi, menghadap Nabi. Sampai ke Madinah Rasulullah SAW kemudian langsung bertanya kepada Al-Haris, ada apa gerangan wahai Al-Haris? Ya, saya telah mengutus utusan tapi engkau datang kemari. Malah saya dengar kabar kamu membunuh utusan itu. Ya Rasulullah, tidak ada utusanmu yang datang kepada kami. Saya datang hari ini karena sudah tidak sesuai janji. Engkau menjanjikan akan ada utusan, tapi hari ini belum ada utusan yang datang. Makanya saya mau nanya, kapan utusannya datang? Kapan zakatnya? Saya nggak bawa zakat kemari, takut nanti salah hitung. Ya, yang saya hitung itu apakah benar apa tidak, dihitung ulang nanti oleh petugas kan gitu. Nah, disinilah sahabat yang tadi minta bantai itu langsung sadar, Masya Allah. Kalau benar Nabi menyambut pembantaian itu, maka habis Bani Mustalik. Ya. Saran sahabat, yuk kita bantai saya Bani Mustalik. Nah, selesai itu. Ya. Bukan rame-rame kali Bani Mustalik. Turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang yang beriman, apabila datang kepadamu seorang yang fasik dengan sebuah berita, maka fatabayyanu, perjelas dulu semuanya, an tusibu qauman. Ya, jangan sampai kamu menyebabkan mencelakakan sebuah kaum bijahalatin dengan tanpa pengetahuanmu, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang kemudian nanti ya, setelah peristiwa ya, yang tidak diinginkan itu terjadi akan membuat kamu menyesal. Tapi menyesal, kau udah hilang nyawa orang, ngapain lagi? Ya.
udah hancur orang. Nah, jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggillah Al-Walid bin Uqbah tadi. Ayo Walid, sini. Apa informasi yang kamu sampaikan? Al-Walid kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, kami punya beban psikologi masa lalu. Bahwa kaumku dengan kaum Bani Mustalik itu sebelum Islam dulu kami sering berperang." Nah, ada psikologi masa lalu. Saya khawatir kalau dia melihat ketika kaum Bani Mustalik ini melihatku datang, mereka akan marah. Dan memang benar saya melihat pedang. Dikonfirmasi lagi, kamu kok hunus pedang Al-Haris? Ya Rasulullah, kami kaum Bani Mustalik ini tradisi menyambut tamu itu pakai pedang. Ya, makanya sampai sekarang tradisi itu dilanggengkan, ya, nyambut tamu pakai pedang pora. Ya, hunus pedangnya. Ada tarian pedang, bukan hanya cuma begitu aja, ada tarian pedangnya dan pedang itu dihunus. Tarian pedang. Maka kalau sering lihat di YouTube itu kan, acara-acara kerajaan Saudi itu kan sering ada tarian pedang, ya. Acara kerajaan Qatar, Kuwait, ya, sering ada tarian pedang. Nah, itu dari Bani Mustalik sebenarnya. Nah, kami ingin menyambut tamu agung yang engkau utus. Ini kan tamu Nabi, ini tamu agung, harus disambut. Ya, maka disambutlah dengan tarian pedang. Maka ya kaum kami sudah menghunus pedang itu karena sudah siap-siap ini tamu mau datang ini. Kami juga sudah melihat ada kepulan debu dari jauh, ya. Ini mungkin utusan Nabi. Maka kami sudah bersiap. Tahu-tahunya kepulan debu itu tiba-tiba hilang. Ya, enggak sampai-sampai ke kami. Nah, jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalnya Al-Walid ini bukan orang fasik. Dia orang baik, orang yang berintegritas. Tapi gara-gara informasi salah yang dia sampaikan, Allah menyebutnya in ja'akum fasikun. Jadi fasik dia. Pelajarannya apa? Nah, ini pelajaran yang luar biasa. Ternyata berita bohong itu bisa datang dari orang baik. Bisa datang dari orang jujur, bisa datang dari orang soleh, bisa datang dari siapa saja. Maka setiap berita, mau dari orang baik, mau dari orang soleh, mau dari orang jujur, ya, mau dari ustadz segala macam, tunggu dulu, ya, periksa dulu, fatabayanu, jangan ditelan mentah-mentah. Apalagi dari orang munafik. Jelas orang munafik, orang fasik, orang zalim menyampaikan berita, kita terima mentah-mentah. Ini pelajaran yang diberikan oleh Allah. Dari orang baik aja bisa ada berita bohong. Apalagi dari orang tidak baik. Dari orang soleh aja bisa ada berita bohong. Apalagi yang tidak. Dari orang yang amanah, yang terpilih, yang berintegritas saja bisa ada berita bohong. Ketika terkait dengan keburukan orang, salah orang, aib orang, segala macam, ya. Maka jangan mentah diterima si fulan begini, jangan mentah diterima. Tunggu dulu. Periksa dulu, ya. Tabayun dulu. Tanya-tanya dulu. Bijaklah dalam menerima. Bayangkan bagaimana ketika Nabi mampu meredam emosional, ya, para sahabat ketika menerima berita buruk itu dengan sangat bijak. Nah, begitulah sikap kita seharusnya. Apalagi ketika itu adalah yang akan menyebabkan permusuhan, pertikaian, ya, perkelahian dan sebagainya, akan menyebabkan rusaknya ukhuwah dan sebagainya. Nah, ini kita harus hati-hati dengan berita-berita itu. Jangan latah kali kita. Apalagi berita di media sosial. Apalagi dalam bentuk film yang di-cut, disambung-sambung, entah dari mana sambungannya, entah siapa yang buat. Dikirim kita, wow, kan? Nah, begitu, enggak. Setiap berita itu disaring-saring loh. Ya. Apalagi yang memberitakannya itu orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang zalim. Yang kita tahu sholatnya enggak, agamanya enggak jelas. Ya. Entah dari mana dia dapat berita, entah siapa yang buat pula, sumbernya enggak tahu. Kan begitu. Jadi benar-benar tersaring setiap berita yang masuk itu disaring, dilihat betul apa enggak. Kan kadang berita udah kadaluarsa, ya, udah dari tahun jim, tahun 80-an, ya, udah kapan-kapan berita itu. Pas kita lihat tanggal ini tahun berapa? Ini 2004, ini 2024 sekarang. 20 tahun yang lalu beritanya.
Udah itu belum jelas sumbernya. Jangan sampai kemudian akibat dari berita yang kita terima itu akan membuat kita menyesal karena terlanjur kita memvonis orang, memburukkan orang segala macam ya, menimbulkan kebencian kepada orang dan sebagainya. Ini pelajaran pentingnya ya, salah satu di antara sekian banyak pelajaran dari ayat ini. Wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya di antara kalian masih ada Rasul ya. Lau yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuq wal 'isyan ulaika humur rasyidun. Di tengah kalian masih ada Rasul. Kalau dia menuruti kemauan kalian dalam banyak hal, pasti kalian akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hati kalian, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Ulaika humur rasyidun. Jadi jadi bijak ya, semakin beriman semakin bijak, semakin bertakwa semakin bijak kita. Ya, semakin bertambah usia semakin bijak, bukan semakin latah. Ini hanjan mutemung berita dari kau kata share. Dah baca galom ka share. Baca galom ke share. Like and share, like and share. Stroke jempol baru tahu. Fadlan minallahi wa ni'mah. Inilah karunia dari Allah dan merupakan kenikmatan. Wallahu alimun hakim, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ya, di dalam menetapkan segala hal terhadap kalian wahai manusia. Nah, ayat berikutnya ayat 9 ini terkait dengan peristiwa nah inilah perkelahian di antara para sahabat itu. Ada juga yang kayak anak-anak main sendal. Ini perkelahian pakai main sendal ini sebenarnya ini. Ya, peristiwanya. Jadi ada dua kubu di Madinah itu yang ya, di Madinah kita tahu sebelum datangnya Nabi mereka kan saling berperang gitu. Ya, antar suku itu saling perang aja kerjanya. Jadi ketika datang Nabi mungkin ada sisa-sisa sedikit masa lalu. Jadi ketika marah langsung main ini, tapi nggak main pedang lagi, udah main sendal. Ya. Main sendal, berkelahinya itu main sendal. Ini ada 4 peristiwa semuanya main sendal berkelahinya ini. Ya, 4 peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat 9 ini. Ya, nah, itu semuanya main sendal mukul-mukulnya. Nah, ya. Kita sini nggak ada lagi main sendal ya. Ya, diriwayatkan oleh semua perawi dalam 4 peristiwa ini. Ya, semuanya peristiwa selisih faham. Ya, selisih faham. Ya, kemudian berkelahi. Nah, ini turun ayat yang ke-9 ini. Nah, dari semua peristiwa yang terjadi dari ayat 1 sampai ayat 9, ya, dari semua hal yang sudah terjadi itu, maka Allah kuncilah ya, keimanan kita kepada Allah dengan ukhuwah. Nah, itu pada ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman di antara kalian semua itu ketika memang sudah menyatakan diri beriman, mau kenal tidak kenal, ya, mau dulu bermusuhan atau tidak, pernah berperang dan sebagainya, ya, dulu tidak baik dan seterusnya, terserah. Ketika dia sekarang beriman, ikhwatun, maka kalian bersaudara. Ya. Maka kalian satu keluarga. Faslihu baina akhawaykum. Maka jika ada yang berselisih di antara kalian, nah, damaikan. Di antara saudaramu yang berselisih itu, wattaqullah, dan bertakwalah hanya kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kamu mendapatkan rahmatnya. Jadi apa hal yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai sesama kaum muslimin, sesama mukmin? Ini adalah keluarga. Nah, disinilah banyak asbabul wurud hadis yang menyebutkan tentang persaudaraan. Nah, kita udah hafal lah hadis-hadis itu. Di Arba'in Al-Nawawiyah aja ada berapa hadis itu, ya. Hadis-hadis tentang ukhuwah, mencintai saudara, keimanan, ukuran iman, standar iman, dan seterusnya. Ya, dalam berbagai redaksi dan bahasa Nabi mengatakan pentingnya ukhuwah, pentingnya persaudaraan. Ya. Pentingnya kita mengikat hati di antara sama kita, walau punya latar belakang yang bermasalah sebelumnya. Apalagi ketika memang nggak ada latar belakang masalah.
Maka kemudian jangan menciptakan masalah di tengah jalan. Kalau misal terjadi perselisihan, terciptanya masalah, maka fa aslihu baina akhawaikum. Udah. Ya. Selesaikan saja itu. Jangan dibawa mati. Ya. Orang beriman ini ketika marah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, paling boleh marah itu maksimal 3 hari, lebih dari itu tidak boleh. Karena lebih dari itu dikhawatirkan karena berat kemungkinan marah yang akan dibawa mati itu. Ya, lebih dari 3 hari itu dikhawatirkan karena berat kemungkinan marah akan dibawa mati. Jadi maksimal 3 hari. Boleh lebih dari itu. Segera selesaikan. Oh, persoalan sudah minta maaf, gak dimaafkan. Itu urusan dia itu. Artinya ada upaya yang sudah kita lakukan. Walau dia yang salah, kita yang minta maaf. Ya. Gak dimaafin juga, dia tetap menganggap kita yang salah dan sebagainya. Ya sudah, itu urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Yang penting udah minta maaf, udah ada upaya memperbaikinya, mendamaikan. Demikian juga kita yang melihat, kita upayakan mendamaikannya. Kita katakan, dan bahkan di sini boleh berbohong. Artinya berbohong di sini menutupi hal yang sebenarnya agar mereka mau berdamai. Kalau dibongkar yang sebenarnya, mereka nggak akan berdamai, maka ditutup. Ketika ditanya, anak tupu belum, nggak tahu saya itu gimana ini. Nah, pokoknya baik-baik aja. Yang saya dengar baik. Saya mendengar dia memujimu. Nah, di sini juga saya mendengar dia memujimu. Udah. Padahal dia caci. Memang kita tutup. Ya. Jadi menutup keburukan cacian itu untuk mendamaikan dibolehkan. Yang penting damai. Masalah terbongkar lagi besok, ya sudahlah, apa boleh buat gitu kan? Kita sudah berusaha menutupnya. Jadi begitulah cara Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyatukan hati-hati kita dalam keimanan. Tak boleh membawa mati marah itu. Maka kemudian ayat 11, ini juga peristiwa terkait dengan lebih kepada dua peristiwa di sini. Peristiwa yang pertama, orang Arab itu sering dipanggil dengan nama kauniyah, nama panggilan. Nama panggilan itu macam-macam, termasuk fisik. Kalau dia hitam dipanggil si hitam, muka petak dipanggil muka petak, pesek dipanggil pesek, gitu kan? Termasuk dengan fisik. Ada nama kauniyah. Rata-rata 3 nama di mereka itu. Ada 3 panggilan nama rata-rata mereka. Nah, ini peristiwa yang pertama. Sehingga terbawa masih ketika udah masuk Islam. Udah masuk Islam, ya, terbawa hal itu. Sehingga ada sahabat yang dipanggil dengan panggilan yang sangat jelek sekali gitu, dan dia enggak senang dipanggil dengan panggilan itu. Padahal panggilan itu dari kecil, memang dari kecil itu dipanggil. Terkait dengan fisiknya. Ya, si buntok dia enggak senang dipanggil, tapi dia karena dari kecil dipanggil itu, ya udah gitu. Nah, udah masuk Islam masih dipanggil dengan panggilan itu, dia juga udah nggak nyaman gitu. Nah, turunlah ayat ini bahwa ada orang tidak nyaman. Allah memberitahukan kepada Nabi SAW bahwa ada orang yang tidak nyaman dipanggil dengan panggilan yang tidak baik. Walaupun panggilan itu sudah lama berlangsung, tapi dia mau ngomong nggak bisa ngomong gitu. Apalagi orang udah punya anak gitu kan, dipanggil panggilan itu, anak-anaknya malu. Nah, ini peristiwa pertama. Peristiwa yang kedua tentang penghinaan. Nah, ini terjadi di kaum perempuan. Makanya ada kalimat khusus, wala nisaun min nisain nanti. Ya. Saling menjustifikasi keburukan pada orang lain. Ya, singet bawa bahnya kok yang cikanan ni mama. Ya. Jadi menjas orang, menuduh, menuding, menghakimi. Ya. Dengan hal yang buruk. Memang udah ketutup hati dia itu, nggak ada lagi hidayah untuk dia. Nah, turun ayat ini. Maka kalimatnya disempurnakan oleh Allah kedua peristiwa ini dalam satu ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumum min qaumin. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu mengolok-ngolok, menghina, mencaci, memaki, ya, mendiskreditkan, menjatuhkan suatu kaum. Asa ayyakunu khairam minhum. Bisa jadi di sisi Allah kaum itu justru lebih baik daripada kamu yang mengolok ini. Ya. Nah, ini baik personal maupun komunitas ini.
Tidak perlu kita mengatakan orang lebih rendah, lebih buruk dan sebagainya. Tidak perlu. Ya. Aliran saya begini, aliran orang, nggak perlu. Keluarga, yayasan, segala macam, nggak perlu. Tampil saja kebaikan, ya, tampilkan saja kebaikan sudah. Ketika itu ikhlas kita melakukan, Allah yang akan menilai baik dan tidaknya. Ya. Jadi nggak usah kita mendiskreditkan. Wala nisaun min nisain, makanya ada kalimat khusus di sini karena memang peristiwa yang terjadi dari perempuan. Asa ayyakunna khairam minhun. Siapa tahu perempuan yang kamu olok-olok itu, yang kamu hina itu, justru di sisi Allah dia yang lebih baik. Nah, ketika Allah mengatakan dia yang lebih baik di sisi Allah, kita tidak tahu ini. Maka Imam Al-Hasan Al-Bisri rahimahullah pernah mengatakan, seorang pendosa tidak bisa kita judge dia bahwa dia tidak bisa mendapatkan hidayah, tidak diampuni oleh Allah, karena siapa tahu hanya dalam satu kali sujud di penghujung malam dia, justru disitulah Allah mengampuni dia dan kemudian dia wafat dalam ampunan itu. Kita tidak tahu itu. Ya, karena kan dia nggak laporan ke kita. Saya udah sujud tadi malam ya, udah taubat, kan nggak laporan. Jadi seburuk apapun orang yang mati, jika dia adalah orang beriman, maka husnuzon saja. Husnuzon saja. Karena nggak tahu kita. Bisa jadi di penghujung malam, di malam terakhir dia hidup, dia sudah bertaubat. Dan Allah terima taubat dia. Maka sebaik apapun orang, ada kebaikan, ada keburukan padanya. Dan seburuk apapun orang, ada kebaikan padanya. Nah, ini ada peristiwa lain ini. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW menceritakan ada dua orang kakak beradik, ya, dari Bani Israel. Si kakak orang soleh, si adik orang toleh. Ada yang satu baik, yang satu buruk. Si kakak ini tiap hari nasihatin adiknya. Meluruskan adiknya, menasihati adiknya tiap hari. Tapi adiknya nggak pernah mau dengar. Akhirnya puncaknya karena 20-an tahun nggak tahan lagi, si kakak mengatakan, memang kamu ini udah nggak beriman, munafik kali hidup kamu, udah tertutup hatimu, Allah nggak terima lagi hidayahmu. Bahkan dia menggunakan kalimat demi Allah, ya, saya menyaksikan kamu mati dalam keburukan. Karena adik ini maksiat terus tiap hari, maksiat terus. Oh, dia malu dengan masyarakat karena si abang ini ngajar ngaji kemana-mana, dia dikenal soleh, jadi imam, jadi khatib dan sebagainya. Gak lama dari peristiwa itu mati si kakak. Semua orang mengatakan kakaknya soleh, baik, husnul khatimah, yang nyolatinya ribuan. Setelah kakaknya wafat, adiknya bertaubat rupanya. Bahkan apa yang dia katakan? Tidak ada manusia paling baik dalam hidupku kecuali kakak. Dialah yang menasihati. Dia bersabar sekali dalam menasihati. Hari ini tidak ada alasan bagiku untuk tidak bertaubat ketika itu sudah tidak ada lagi. Enggak lama setelah itu si adik juga mati. Orang-orang terpana melihatnya. Dia mati dalam husnul khatimah. Hari kiamat kata Rasulullah, tahu enggak apa yang terjadi? Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Para sahabat menjawab, ya Rasul, hanya Allah dan Rasul yang mengetahuinya. Ketahuilah oleh kalian bahwa nanti pada hari kiamat si abang ini disuruh seret oleh Allah ke dalam neraka, si adik masuk surga. Si abang protes, ya Allah, sampai mati saya baik ya Allah. Tidak pernah saya kufur, syirik segala macam, nggak ada kemunafikan pada diri saya ya Allah. Saya mati dalam keadaan baik dan beribadah menjadi hamba-Mu yang terbaik ya Allah. Kenapa saya masuk neraka? Yang saya tahu sampai saya mati, hari mati saya, adik saya itu masih maksiat ya Allah. Kenapa dia masuk surga? Maka Allah kemudian berfirman, kamu telah mendahuluiku wahai hambaku. Persoalan hidayah itu urusanku, persoalan hati itu urusanku. Baik buruknya akhir kehidupan orang itu urusanku, kata Allah, bukan urusanmu. Kenapa engkau menghakimi adikmu itu? Nah, salahmu di situ. Kamu mati dengan membawa buruk sangka terhadap adikmu, sementara adikmu mati dalam keadaan membawa baik sangka terhadapmu. Jadi kamu masuk neraka, adikmu masuk surga. Nah, itulah kolerasi hadis ya, di dalam Arba'in An-Nawawiyah ketika Rasulullah mengatakan ada orang yang hidup dengan amal ahli surga,
sehasta lagi masuk surga, tapi dia di penghujungnya buat dosa, nggak jadi surga, masuk neraka. Sebaliknya ada orang yang hidupnya beramal dengan amal ahli neraka, sehasta lagi dia masuk neraka. Ternyata takdir Allah mendahuluinya, dia bertaubat di penghujungnya, mati dalam taubat, nggak jadi masuk neraka, masuk surga dia. Jadi ini rahasia Allah yang tidak pernah kita ketahui tentang orang lain, bahkan tentang diri kita. Siapa yang bisa menjamin kalau kita husnul khatimah saat mati? Tidak ada yang bisa menjamin. Kita hanya berupaya agar Allah menjadikan kita husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman, minta kepada Allah, berdoa dengan Allah. Tapi yang menjamin nggak ada yang bisa menjamin. Kita tidak tahu akhir hidup kita gimana, apalagi akhir hidup orang. Kita tidak pernah tahu itu. Nah, kalimat berikutnya Allah katakan wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kamu saling mencela antar sesama kamu sendiri terhadap dirimu, dan janganlah kamu memanggil dengan julukan-julukan yang buruk kepada orang. Nah, ini bi'sal ismu fusuka ba'dal iman, seburuk-buruk panggilan fasik ya setelah iman. Maka wa man lam yatub, barang siapa yang belum bertobat dari perilaku yang sudah dibahas di atas, fa ulaika humuz zalimun, dialah yang disebut dengan orang yang zalim. Nah, ayat berikutnya juga masih terkait dengan ayat sebelumnya dan ada asbabun nuzul tersendiri. Nah, asbabun nuzulnya simple. Jadi Salman Al-Farisi baru masuk Islam. Ya. Kemudian dia sering makan malam dia. Dia kalau malam lapar makan. Nah, kalau makan malam, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ini tidurnya akan ngorok dia. Ngoroknya besar kali dia. Nah, ngoroknya besar ini dibicarakan oleh para sahabat. Nah, jadi bicara ngorok aja salah. Ya, dibicarakan, malu Salman, turunlah ayat ini. Nah, ya, turunlah ayat ini. Nah, nanti ada kalimat wala yaltab ba'dukum ba'dha. Nah, termasuk mengumpat juga ngomongin ngorok orang itu. Nah, ya. Nah, diawali dengan, nah ini awal penyakit hati itu dari sangka. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da wa ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang yang beriman, jauhilah oleh kamu banyak berprasangka. Karena kebanyakan prasangka itu itsmun, dosa. Yang enggak dosa hanya prasangka baik saja. Selama bukan prasangka baik itu semua dosa. Dan ini awal dari penyakit hati dalam urusan persaudaraan. Ketika kita sudah mulai buruk sangka dengan orang, ini penyakit ini. Ketika prasangka buruk ini dibiarin, dipelihara, dia akan maju ke sifat berikutnya, tajassasu. Sudah mulai mencari pembenaran terhadap prasangkanya. Kita menyangkakan buruk, maka kita cari pembenarannya karena belum zahir. Kita cari tajassus, cari-cari keburukan orang. Enggak dapat juga diciptakan. Nah, ya, ini udah buruk ini, tajassus ini buruk ini, diciptakan. Enggak dia dapati, prasangka dia enggak benar ternyata, enggak dapat buruknya itu, enggak dapat, diciptakan. Kenapa diciptakan? Supaya orang-orang yang lain pun ikut bersama dia untuk membencinya. Nah, setelah diciptakan, wala ta'yaltab ba'dukum ba'da, pasti akan dibicarakan. Jadi berawal dari prasangka buruk, ya, kemudian berlanjut kepada tajassus, mencari-cari, kalau nggak dapat diciptakan, kemudian berlanjut kepada ghibah, membicarakan. Nah, dah mulai ini, dah ngomong. Nah, kalau sudah ghibah, jika benar dan dia melihat apa yang dia bicarakan itu ghibah namanya. Tapi jika tidak, maka fitnah. Jadi dia tergelincir sedikit saja nanti itu. Jika benar yang dibicarakan itu, benar buruknya, dan dia melihatnya, itu ghibah.
Tapi jika salah, jika tidak benar, apalagi dia mendengar dari orang, berarti nggak lihat, nah itu fitnah, buhtan namanya. Ya, fitnah namanya. Ada dusta di sana. Nah, kalau sudah dusta, sudah fitnah, hati-hati. Rasulullah SAW mengatakan, orang yang mengatakan keburukan orang lain atas nama dusta, fitnah, atau tidak benar, pada hari kiamat nanti mereka dihadapkan oleh Allah. Tidak perlu orang yang difitnah ini kemudian hari ini mengatakan, saya akan minta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak perlu. Kenapa? Karena memang Allah yang akan minta itu. Ya. Yang memfitnah dengan yang difitnah akan dihadapkan. Kamu memfitnah dia dulu, maka amal kebaikanmu harus diambil untuk menutupi dosamu memfitnah dia. Ternyata habis semua amal kebaikan dia, ya, nggak tertutup juga, terlalu besar fitnahnya, hancur orang, ya, karakter orang terbunuh. Maka kemudian dosa orang yang difitnah ini diambil untuk dikembalikan ke diberikan ke fitnah. Ya. Nggak cukup juga, berarti dia ditambah lagi siksaannya. Kalau sudah cukup, sudah selesai. Nah, terjadilah pengalihan dosa dan pahala sebagai sebuah pertanggungjawaban. Maka hati-hati lagi-lagi kepada informasi tentang buruk orang, hati-hati. Dosa dengan Allah gampang, karena Allah juga mengatakan gampang. Allah Maha Pengampun, saya akan ampuni semuanya, saya akan maafkan semuanya. Syaratnya datang saja kepadaku, kata Allah, bersimpu di hadapan Allah, selesai semua. Banyak kali dosanya, besar-besar dosanya, bahkan melebihi daripada jumlah pasir di bumi. Kalau disusun, kata Nabi, dosanya dari bumi menyentuh langit. Datang ke hadapan Allah, serius datangnya, taubat cukup dalam sekali sujud. Ketika itu serius bertobat, Allah maafkan semuanya, hilang semua, habis. Gampang bagi Allah, mudah Allah memaafkannya. Yang penting serius datang, jangan ulau-ulau. Tapi tidak dengan dosa manusia. Ketika kamu berdosa dengan sama manusia, baru akan aku maafkan, kata Allah, ketika sudah engkau meminta maaf kepada manusia. Nah, ketika kita menyampaikan informasi buruk orang yang orang itu kita nggak kenal dia nggak kenal kita, gimana cara minta maafnya? Ya? Atau kita kenal dia melalui media, dia nggak kenal kita, bukan tetangga kita, nomor HP juga nggak ada, mau kita telepon minta maaf, mau kita temui juga nggak ada waktu, atau memang kita jarak yang telah menentukan kita begitu jauh, nggak bisa minta maaf. Bawa mati pula itu dosa, belum sempat minta maaf. Nah, ini yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Allah minta pertanggungjawaban. Allah minta pertanggungjawaban. Nah, dosa-dosa kita, pahala, nilai-nilai pahala kita akan diberikan kepada orang. Maka orang yang difitnah itu sesungguhnya dia adalah orang yang sedang mendapatkan anugerah Allah Subhanahu Wa Taala dari pahala amal orang fitnah, dan kemudian dosa dia sudah ada mulai yang menanggung ini, ya, sudah ada yang mulai tanggung dosa dia nanti ini. Ya, ambil ditaruh sana. Begitu bangkrut, muflisnya orang yang memfitnah itu. Sudahlah amalnya sedikit diambil orang. Dan kemudian bukan hanya dosa sendiri yang harus dia terima, dosa orang juga harus masuk ke dia. Nauzubillah. Maka berhati-hati sekali kita dengan itu. Ya. Maka untuk urusan bukan fitnah, untuk urusan ghibah saja yang benar, ya, Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Allah bertanya, apakah kamu sangat senang, ya, cinta sekali untuk memakan bangkai saudaramu yang sudah mati itu? Nggak usah dijawab. Allah tahu jawabannya. Fakarihtumuh. Kalian pasti benci dan jijik, kan? Nah, sebegitulah harusnya kalian jijik, benci terhadap perbuatan ghibah itu. Apalagi ada unsur fitnah dalamnya. Jadi kanibalisme sesungguhnya, kanibalisme paling keji itu adalah orang yang membicarakan keburukan saudaranya sendiri, aib saudaranya sendiri. Apalagi kalau itu fitnah.
Bukan kanibal-kanibal lagi itu, rata bangkai dimakan sama dia. Ya. Itu. Sampai begitu Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat-kalimat dalam ayat ini. Wattaqullah, dan bertakwalah hanya kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami menjadikan kalian bersuku, berbangsa, ya, ras segala macam, lita'arafu, untuk agar kemudian kalian saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, dan sungguh Allah Maha mengetahui dengan segala yang rahasia. Ayat ini turun berkenaan dengan ada orang yang ngomong begini, ini Fathul Mekah ini, ya. Ketika Fathul Mekah, Bilal langsung naik ke Ka'bah. Di atas Ka'bah dia mengumandangkan adzan. Ada petinggi Quraisy di Mekah itu ngomong, pantaskah budak hitam itu wadzan di atas Ka'bah untuk manggil kita sholat? Nah, dia baru masuk Islam ini, petinggi ini. Turunlah ayat ini, bahwa ketakwaan itu bukan dinilai pada kebangsawanan, kekayaan, kedudukan, jabatan, suku, ras, bangsa, ya. Nah, jadi tidak ada suku terlebih di dunia ini. Suku apa? Tidak ada. Tidak ada beda, kata Rasulullah, antara Arab wal Ajam, antara Quraisy dan selain Quraisy. Tidak ada beda. Yang membedakan mereka apa? Ketakwaan mereka. Bentuk fisik sudah ada urusan itu. Jadi kemuliaan seseorang itu ada pada ketakwaannya, ada pada keimanannya. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Yang tahu siapa? Allah. Kita sendiri nggak tahu kualitas ketakwaan kita. Kita sendiri nggak tahu kualitas ketakwaan kita. Hanya Allah yang tahu kualitas ketakwaan kita. Kita menganggap diri sudah sangat baik, soleh segala macam. Apakah Allah menganggap seperti itu juga? Kita diperintahkan untuk bertakwa, bukan untuk menganggap diri sudah bertakwa sementara di sekitar kita belum bertakwa. Awal malapetaka orang-orang baik, orang-orang soleh itu di situ. Ketika menganggap dirinya paling soleh, yang lain kurang soleh. Paling baik, yang lain kurang baik. Paling benar, yang lain kurang benar. Apalagi ketika dia menganggap nggak ada yang benar. Cuma dia yang benar, cuma dia yang baik, cuma dia yang soleh. Ya, setiap melihat orang pakai ekor mata selalu. Ya. Udah baik kali dia. Ya. Nah, ini awal malapetaka sesungguhnya. Ya, kehancuran orang-orang baik. Iblis itu bukan hanya menggoda kita untuk tidak beramal dengan amal kebaikan dan menggoda kita untuk senantiasa bermaksiat. Bukan hanya itu. Ketika iblis sudah tidak mampu lagi melakukan itu, orang ini sudah memang meninggalkan semua maksiat dan terus beramal dengan amal kebaikan, maka iblis masuk dengan cara yang sangat halus, membuat anggapan kamulah yang paling baik, kamulah yang paling soleh, kamulah yang paling beriman, kamulah yang paling bertakwa. Ya, dibuat orang ini ujub dengan kesolehannya, dengan kebaikannya, dengan kebenaran, dibuat ujub dia. Sehingga begitu ada orang yang memuji, jadi sum'ah dia. Nah, ya. Begitu ada orang yang memuji, jadi sum'ah dia. Jadi ujub memang sudah ada orang yang puji, jadi sum'ah. Ketika dua hal ini dipelihara, masuk ria. Nah, udah mulai pamer. Ya. Ria itu udah mulai ngomong. Kalau sum'ah itu masih di hati, merasa terpuji, tersanjung saat dipuji dan disanjung. Nah, kalau ujub itu sendiri, nggak ada yang puji, nggak ada yang sanjung, dia sendiri yang menyanjung diri. Ya. Tapi itu masih di hati. Nah, kalau ria, muncul ke permukaan, ngomong. Udah mulai ngomong nih. Ngomong kebaikan-kebaikannya, ya. Hilanglah keikhlasan. Maka Rasulullah mengatakan ria itu syirik kecil, termasuk syirik dia, syirik kecil. Kenapa? Karena menihilkan, menzerokan amal. Coba insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di ayat berikutnya 14, 15, 16, 17, 18 itu persoalan keimanan. Ya.
Intinya nanti ada pada ayat 15, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tadabbur kita dengan surah Al-Hujurat. Memang kalau kita berbicara tentang surah Al-Hujurat, tadabbur ini ya ini session yang memang membutuhkan, kalau kuliah ini 2 SKS ini. Enggak cukup sekali pertemuan, 2 kali pertemuan ya. Nah, tapi namanya tadabbur ya dia ringkasan-ringkasan, yang penting pelajarannya dapat ya, bahwa inti dari yang dibicarakan di sinilah iman dan ukhuwah. Semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, dan kita lanjut sesi diskusi ya insyaallah. Baik.